Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Kita renungkan firman Tuhan. Kita baca dari Matius 27 ayat 1 sampai dengan ke-10. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, atau dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Kita juga baca di dalam 2 Tawarik 22 ayat 1 sampai 12. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja, menggantikan dia, karena semua anak yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat pemakaman bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu itu menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yisril untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisril karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan
menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram dan mendapat Yehu cucu Nisi yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia, juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga, karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosafat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunnya ke dalam gudang tempat tidur. Demikian Yosafat anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Dan kita juga baca di Bilangan pasal yang 32 ayat 1 sampai 20. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaesar dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben yang berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan anak pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaser, Nira, Kesibon, Ela, Ale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel.
sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujadikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan menyala-nyala kepada orang Israel. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya, sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur, lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan. Amin. Kita juga baca di Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf,
dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanan sendiri. Adapun Yusuf yang manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitu aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala-kepala mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita baca di Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Tuhan memberkati, amin.